Yang pertama yang kita lihat cara seseorang mendapatkan visi Tuhan adalah banyak mendengar keluhan-keluhan dan praktek untuk menolong keluhan-keluhan mereka. Ini dalam dimensi rohani, tapi ini juga berlaku dalam dimensi marketplace. Perhatikan, dimensi rohani, keluhan-keluhan tentang kebutuhan orang-orang yang perlu ditolong. Kenapa orang-orang ini perlu ditolong? Kenapa orang-orang ini perlu diselamatkan? Masalah mereka seperti apa? Contoh, dulu kenapa saya tergerak sekali menjangkau generasi muda, terutama rata-rata anak-anak usia remaja sampai sebelum menikah. Karena waktu saya terjun di pelayanan youth di sekolah-sekolah, kemudian saya langsung bersentuhan dengan mereka. Ketika saya duduk di halte, melihat mereka tawuran, melihat rusaknya hidup mereka, mendengar cerita-cerita bagaimana orang tua mereka selalu ribut di rumah, mendengar cerita-cerita bagaimana papanya membawa perempuan ke rumah, mendengar cerita anak SMP sudah tidak virgin lagi, mendengar cerita-cerita seperti itu, melihat pemandangan-pemandangan seperti itu, hati saya pecah. Dan saya berkata, Tuhan, bagaimana aku bisa merangkul anak-anak ini? Bagaimana aku bisa membapai mereka? Kalau mereka tidak punya bapak secara jasmani yang merawat mereka, yang mengajarkan nilai-nilai kebenaran kepada mereka, harus ada bapak secara rohani yang merangkul mereka, yang menolong mereka. Dan saya bisa menangis di satu halte. Beban itu tumbuh di hati saya. Dan saya menghabiskan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun bersama dengan anak-anak muda. Saya ngobrol dengan mereka, mendengar cerita-cerita mereka. Saya tidak pernah menjadi bosan dengan cerita-cerita mereka. Sebagai seorang youth pastor full timer, gaji saya tidak seberapa. Tetapi saya juga harus belajar untuk mentraktir mereka, ngajak makan mereka, ngajak ngobrol mereka. Dan semakin saya mendengar keluhan-keluhan mereka, semakin saya bawa di dalam doa-doa saya, semakin jelas visi Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya. Harus ada yang memikirkan generasi ini. Harus ada yang memikirkan anak-anak muda yang bisa merangkul mereka, menolong mereka. Awal saya memulai gereja ini dimulai dari anak-anak remaja. Beberapa orang remaja yang saya bimbing secara pribadi. Kami tidak punya tempat komsel di awalnya. Kami menggunakan downtown SMS yang di luar itu untuk ngobrol. Sampai kurang lebih beberapa bulan, salah satu adik saya Andrea Sadi dan Fandi buka tempat bimbel dan kemudian saya meminjam tempatnya. Sudah mulai jumlah mulai banyak. Udah mulai tidak muat. Kami dikomplain sama satpam. Ini gak bisa nih. Akhirnya kami harus memikirkan tempat untuk kami ibadah. Itu rata-rata latar belakang mereka belum Kristen. Waktu saya daftarkan ke pusat, ke BBD, dilihat anak remaja semua. Dan ditanya siapa yang sudah dibaptis. Kan 12 anggota baptisan syaratnya. Pak, belum saya baptis semua pak. Kan gini belum gereja, saya belum bisa baptis. Oh gitu ya? Ya iya begitu pak. Waktu saya ditabiskan sebagai pendeta dan GBI namanya bubar. Saudara. Bubar. Karena rata-rata mereka latar belakang bukan orang yang ke Kristen. Rata-rata mereka orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi minimal saya memulai dengan cara yang benar. Kalau dalam dunia marketplace, dalam dunia usaha sama, dengarkan keluhan-keluhan pelanggan. Dengarkan apa sih kebutuhan marketplace sekarang ini. Kita tidak bisa menciptakan satu barang, satu produk yang tidak laku di pasar. Tidak bisa saudara. Kita anggap bagus tapi pasar tidak membutuhkan. Dunia marketplace saja ngerti hal seperti ini. Ada orang kan bilang misalnya,
Dia ciptakan misalnya contohnya HP, gadget jenis tertentu, ini bagus kok, keren pokoknya, canggih pokoknya. Tapi dijual nggak laku, dia harus dirombak, disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Dengarkan keluhan-keluhan mereka, minta saran-saran mereka. Makanya ya saya lihat tempat-tempat usaha yang berhasil, tempat-tempat yang mengakomodir keluhan-keluhan pelanggan. Bukan pelanggan ngeluh langsung, kalau nggak betah di sini, nggak cocok, pergi. Kan saya satu kali makan di satu tempat, ibadah pagi, ibadah siang, break jam 9, kita cari makan mie. Waktu ngantri, rame banget ya. Terus saya tanya, Om, masih lama nggak Om? Om, masih lama nggak Om? 2 kali nggak dijawab. Ketiga, Om, masih lama nggak Om? Dibentak saya. Kalau mau buru-buru, nggak usah di sini. Cari yang lain, cari tempat lain. Waduh. Itu pertama saya pesan, termasuk yang terakhir. Dan saya tidak kembali lagi. Katanya enak, katanya. Dan saya tidak tertarik lagi sejak saat itu. Kalau pelanggan berkata, lama nih, gak enak nih, jorok nih, kita harus tampung itu. Termasuk keluhan-keluhan yang lain, kebutuhan-kebutuhan lain. Beberapa kali saya sharing dengan jemaat, saya sharing juga dengan masyarakat. Apa sih kebutuhan yang mendasar di negara ini, di masyarakat yang perlu jawaban cepat misalnya. Sekolah, salah satunya. Pendidikan yang tidak terlalu mahal, tapi kualitasnya bagus. Tentu kalau kita sekolah Kristen ya kita desain dengan nilai-nilai kekristenan, itu salah satunya. Tapi sekolah-sekolah Kristen rata-rata mahalnya luar biasa. Pak, guru yang bagus tuh bayarannya mahal Pak. Oh, yang saya ngerti, sengerti-ngertinya. Saya juga gak setuju kalau guru digaji kecil. Saya juga gak setuju kalau orang tua mampu bayarnya kecil. Satu kali waktu Theo masih TK, kami masuk ke satu ruangan guru untuk mendapatkan seperti biaya khusus. Kalau pendeta dapat biaya khusus, nah itu biasanya ya. Saya masuk ke situ, saya nggak tahu juga. Terus kemudian ditanyain, Bapak pendeta ada keluhan keuangan? Ada kesulitan keuangan? Saya bilang, tidak. Jadi tidak perlu kami bantu? Tidak. Kenapa saya ngomong seperti itu? Lah memang saya nggak punya kesulitan keuangan pada waktu itu. Bohong kalau saya mengatakan saya punya kesulitan keuangan. Saya mampu waktu itu tinggal kurang lebih sekitar 5 jutaan begitu uang mukanya. Memang gurunya juga harus dibayar cukup. Kita tidak boleh kalau untuk memperkaya diri kita sendiri kita seolah-olah kita harus mengorbankan orang lain, terutama guru-guru yang memang harus sejahtera. Jangan sampai diskon kita ini mengurangi kesejahteraan orang lain. Bukan tidak boleh diskon, tapi kita juga nggak harus memanfaatkan kependetaan saya. Saya kependetaan saya. Oh, pendeta mesti diskon, dapat harga khusus. Kita enggak ambil. Kalau kita beli ke jemaat misalnya, contoh ya, kita beli barang gitu. Ini berapa? Oh, untuk Bapak mau gratis. Saya bilang nggak usah, saya beli. Kalau kamu mau kasih fasilitas ya silahkan, tapi saya beli dulu. Kadang-kadang dikasih ke fasilitas diskon sekian persen, silahkan kebijakan. Tapi beli sama, anggap seperti yang lain. Ada beberapa yang ngasih mungkin harga khusus, fasilitas khusus ya oke. Tapi tidak selalu harus memanfaatkan minta. Kadang Ridwan misalnya servis AC untuk gereja, kita bayar. Kita bayar. Kalau Ridwan bilang nggak, anggap ini persembahan, masukkan amplop persembahanmu, masukkan gereja, kita bayar dulu. Tapi mungkin karena satu hubungan yang begitu dekat, ada fasilitas-fasilitas khusus ya silahkan. Tapi jangan meminta, jangan menggunakan cara-cara tertentu untuk kita mendapatkan keuntungan kita sendiri. Visi Tuhan biasanya dimulai dari beban yang begitu kuat untuk membuat satu perubahan tertentu hingga mempengaruhi suasana jiwa seseorang. Dan ini juga dialami oleh Nehemia.
Di dalam Nehemia pasal 2 dikatakan di sana, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Ini kutipan dari ketika satu kali dia melayani minuman raja dan dia lihat mukanya sedih. Orang kalau memang sudah punya beban ya, punya beban tertentu, itu sampai menguasai jiwanya. Ini bisa arahnya bisa negatif bisa positif. Dalam pengertian gini, negatif bisa tampak sedih, tampak berduka, tapi ini duka yang baik, sedih yang baik. Bebannya begitu muncul ke permukaan. Tapi ada juga yang senang. Kalau ngobrol sampai pagi membicarakan topik itu ciri orang yang punya vision ke sana. Makanya kalau orang ngobrol di topik yang memang bebannya biasanya sampai pagi tahan. Apa area topik di mana sudah bisa ngobrol sampai pagi itu bisa jadi beban saudara. Wah itu Pak, main game, film Korea sampai pagi itu. Nah saya kalau yang itu tolong dia agak sedikit dikecualikan. Maksud saya ini bicara mengenai project, mengenai satu masalah. Coba kalau ngobrol tentang sesuatu suruh sampai bisa tahan sampai pagi. Dan suruh begitu tertarik. Salah satunya kalau saya bicara tentang pertumbuhan gereja. Jiwa-jiwa pelayanan. Tapi kalau sudah pindah ke otomotif, wah itu udah lain. Saya ngobrol sama Koben, ngobrol asik. Ini Koben udah masuk ke otomotif, saya udah gak nyambung tuh Koben. Ngobrol sama siapa tuh ya? Mungkin Ronald siapa, lu mau masuk ke kontraktor, masuk ke yang lain. Apalagi masuk ke ada yang sukanya apa tuh? Ya bola. Aduh gak masuk. Udah ngobrol tentang bola udah gak masuk. Bukan tidak boleh, tapi sudah gak masuk buat saya. Tapi kalau ngobrol pekerjaan Tuhan, ngobrol jiwa-jiwa, ngobrol tentang pelayanan, saya bisa tahan sampai pagi. Saya tahan sampai pagi. Tapi kalau nonton malah saya gak tahan sampai pagi. Kalau main game, saya gak bisa. Ayo sini Pi, aku ajarin. Theo Maderil, main game sini Pi, aku ajarin. Jangan. Papi takut. Kayak gini aja takut, apanya sih takut sih Pi? Takut ketagihan. Kenapa? Karena saya melihat ada beberapa orang di gereja yang ketagihan walaupun sudah tua. Hati-hati. Engkau bisa kehilangan visi yang sesungguhnya. Engkau bisa mengabaikan istri dan anakmu suatu hari karena itu. Serius, itu bisa merusak keluargamu kalau engkau tidak hati-hati. Bukan tidak boleh. Saya cuma takut ketagihan pada porsi yang cukup ya untuk sekedar menghibur ya enggak apa-apa. Tapi kalau sudah ketagihan sampai melupakan istri dan anak, melupakan pekerjaan, nah udah salah. Visi yang besar membutuhkan orang-orang yang bermental besar dengan persiapan khusus. Makanya orang-orang besar dipersiapkan dengan persiapan khusus. Tidak ada orang yang besar yang akhirnya dipakai Tuhan luar biasa itu persiapannya sederhana. Tidak ada. Itu namanya insanity. Itu namanya gila. Orang pengen sesuatu pencapaian yang besar tapi tidak mau usaha yang besar. Tak boleh kita begitu. Itu melanggar hukum tabur tuai. Kalau saudara ingin mencapai pencapaian yang besar, yang mau gak mau, mulai dengan kerja yang gigih, kerja yang cerdas. Nah, bermental besar ini artinya apa? Kita disiapin mental kita ini sedemikian rupa sama Tuhan dari sejak kita kecil. Contoh dalam Alkitab itu Yusuf. Saudara tahu kan kisah Yusuf. Yusuf itu akhirnya menjadi orang kedua Mesir. Tetapi Yusuf disiapkan mentalnya dari kecil. Mulai tidak disukai saudara-saudaranya. Ya kan? Kemudian dijahati dengan cara dibuang ke sumur. Dari dibuang ke sumur gak jadi, dijual ke Mesir. Ini kan bukan hal yang mudah. Dipersiapkan mentalnya nanti menghadapi posisi-posisi sulit dalam kepemimpinan. Pemimpin itu sulit.
Orang cuma mau posisi kepemimpinan tetapi tidak tahu memimpin itu sulit. Menghadapi orang itu sulit. Dari sejak muda Yusuf dipersiapkan untuk itu. Orang kan mau jabatannya, tetapi waktu menyelesaikan konfliknya nggak mau. Waktu bagaimana melobi orangnya kan nggak mau. Udah begitu masuk ke Mesir pasti ada penyesuaian. Tidak dicatat berapa lama. Udah mulai agak sedikit sukses. Mentalnya diuji lagi. Mulai lagi dengan godaan-godaan yang lebih sulit. Godaan apa? Godaan di wilayah-wilayah yang lain. Dia mentalnya diuji dengan cara waktu dia mulai sukses. Ketemu dengan tantangan yang baru. Apa itu? Ya tantangan godaan seksual dan keuangan. Ya tentu kalau kita melihat dalam kasus Yusuf, bagaimana dia menghadapi ujian-ujian mental digoda setiap hari, itu bukan hal yang mudah, saudara. Kalau kita membaca dalam Alkitab, kasus Yusuf ini kan sebenarnya pengujiannya bukan sekali dua kali, saudaraku sekalian. Alkitab mencatat dalam Kejadian 39 ayat 10, dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ini kan satu proses, bukan hal yang mudah. Dan dia harus melewati fase tersebut. Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian, kalau kita melihat ujian mental dari Yusuf bukan ujian mental yang sederhana. Ini ujian mental yang sulit. Sampai akhirnya dia juga mengalami ujian mental ketika dia harus mengampuni saudara-saudaranya. Itu ujian mental juga yang sangat sulit. Kemudian orang lain lagi yang cukup berat yang dipersiapkan oleh Tuhan siapa? Daud. Daud juga dipersiapkan. Sama Yusuf dan Daud itu 13 tahun sehitung. Persiapannya, ujian mentalnya itu berat sekali. Ada yang tanya, pemimpin itu dilahirkan atau dicetak? Ya secara fisik semua dilahirkan. Memang ada cara lain. Seorang lahir ke dunia dengan cara tidak dilahirkan. Itu artinya apakah ada pemimpin yang tiba-tiba jadi pemimpin? Tidak. Memang ada bakat kepemimpinan, karunia kepemimpinan. Tetapi persiapan kepemimpinan itu perlu. Dan persiapannya itu tidak enak. Latihan mentalnya itu tidak enak. Wah itu panjang. Makanya kalau kita ngelihat orang ya seolah-olah hidupnya kok penuh penderitaan, penuh masalah. Terus kita jangan cepat menghakimi dan memandang rendah. Tuhan lagi persiapkan dia jadi pemimpin besar di masa depan. Dan kita tidak tahu. Makanya jangan pernah anggap remeh orang lain. Dan kita pun juga kalau kita ngelihat masalah demi masalah yang menghantam kita, harusnya kita juga harus berpikir besar. Mungkin saya lagi dipersiapkan untuk satu kepemimpinan besar di masa depan. Harus begitu cara berpikir kita. Atau mungkin ada proyek besar nanti yang harus saya tangani. Nah, Daud, siapa lagi? Musa. Musa juga sama. Musa dipersiapkan dengan begitu rupa oleh Tuhan. Kalau kita melihat fase kehidupan Musa kan dibagi dalam 3 fase. 40 tahun pertama di Mesir. Itu fase enak-enak. Fase menikmati suasana pendidikan akademis. Diperkirakan Musa itu S2 minimal. Ya fase tinggal sama orang tua nyaman, enak. Nah, nanti ada fase 40 tahun kedua ke Midian. Diusir dari Mesir kan ke Midian. Ngapain tuh di Midian? Wah itu fase yang panjang itu. Fase yang melelahkan itu di padang penggembalaan yang biasa di istana sekarang ada di padang penggembalaan. Ada orang yang sekarang masih belajar, sekolah, kuliah, seneng-seneng. Masuk fase kerja tuh. Praktek dari ilmu yang dia pelajari tuh mulai stres. Makanya saya perhatiin ini ya. Waktu anak-anak remaja nih belum kerja, belum nikah baik. Saya perhatiin masih baik. Emosinya stabil, nurut. Tapi setelah menikah, setelah kerja jadi berubah total. Banyak stres, marah-marah. Fisiknya pun berubah.
Maksudnya tahu ya berubah ya. Mulai mengembang kanan dan ke kiri. Karena pengaruh stres juga. Itu gak bisa dipungkiri. Karena waktu seseorang itu belajar semua ditanggung orang tuanya, dengan ketika dia mulai masuk ke fase yang baru, kerja, cari duit sendiri, ketemu suami, istri yang gak sesuai, waduh stres. Ketemu dengan pekerjaan yang gak sesuai dengan harapannya, stres. Waduh stres. Demi stres ini akan membentuk seseorang menjadi pribadi yang bermental tangguh atau makin hancur. Kalau cara memandang masalah saudara salah, masalah itu akan menghancurkan dirimu. Kau akan menjadi pahit, kecewa, menolak Tuhan. Dan mungkin menjadi seseorang dengan moral yang rendah, menjual diri. Tapi kalau saudara itu mengerti masalah itu sebagai sarana kita dilatih Tuhan menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat, sudah menjadi tangguh juga, menjadi kuat. Sudah jadi berkat bagi banyak orang suatu hari. Dan saya juga menemukan banyak orang akhirnya berjatuhan tidak tahan di wilayah tahapan kedua ini, tahapan praktis ini. Banyak orang gagal. Saya perhatikan. Karena saya minimalkan, saya mendidik orang dari anak sekolah minggu, remaja, kemudian menjadi pemuda sampai sudah nikah. Anak-anak sekolah minggu saya sudah punya anak 2, sudah punya anak 3. Anak-anak sekolah minggu saya. Ricky Parwana ini salah satu anak sekolah minggu saya. Ini umurnya sekarang sudah berapa ya Ricky ya? Gak apa-apa ya tanya. Kalau pria katanya gak masalah ya umur ya. Kalau wanita jangan ditanya. Agak tabu. 34 udah mapan loh. Mobil sudah ada. Ya rumah sudah ada. Pekerjaan sudah mapan. Ganteng dan rupawan. Apalagi yang kurang. Tapi nanti kalau sudah menghadapi masuk masa nikah, punya pekerjaan yang begitu kompleks, masalah keluarga, wah itu kelihatan tuh. Yang rohani pun jadi kedagingan, kelihatan banget. Tapi fase berikutnya itu fase kalau Musa tuh waktu dia bertemu dengan Tuhan dan diutus ke Mesir menyelamatkan bangsa Mesir. Wah, bangsa Israel di Mesir. Wah itu luar biasa. Itu Musa sudah berubah luar biasa. Dan persiapan-persiapan seperti itu penting sekali Bapak Ibu. Visi yang besar menuntut resiko yang besar. Kenapa? Kalau saudara sudah punya visi yang besar, kerinduan yang besar, dengan dipersiapkan secara khusus, dengan harapan nanti waktu menghadapi resiko saudara kuat. Saya kasih contoh sedikit Bapak Ibu. Tentu saya ngomong seperti ini tidak bermaksud melebih-lebihkan atau mengatakan bahwa saya lebih dari saudara. Tidak, sama sekali tidak. Saya kasih gambaran, saya ini kan lahir dari keluarga petani miskin, buruh tani malah. Apa pernah saya berpikir suatu hari saya jadi pendeta? Tidak pernah. Di depan saudara berbicara seperti ini tidak pernah. Saya hanya seorang anak buruh tani. Tetapi saya punya kerinduan suatu hari hidup saya bermanfaat bagi orang lain. Kalau ditanya, cita-citanya dulu jadi apa? Waktu kecil saya pengen jadi superhero. Terus berubah lagi jadi insinyur. Kok bisa berubah jadi superhero jadi insinyur ya, namanya anak kecil? Insinyur pertanian. Kenapa insinyur pertanian? Ya karena pada waktu itu keren. Selain itu saya juga pernah ingin jadi guru. Kenapa? Jadi guru itu dapat beras. Dulu kan dapat beras ya. Tapi semua itu seperti tidak tercapai. Tetapi secara rohani tercapai. Superhero menolong orang-orang yang susah. Itu sebagai seorang hamba Tuhan, jiwa itu masih ada. Insinyur pertanian, satu penelitian untuk satu yang mengarah kepada satu pertumbuhan. Memang bukan tanaman, tetapi jiwa-jiwa. Guru, itulah yang saya lakukan sekarang. Salah satunya mengajar saudara. Jadi tidak masalah kalau dimensinya berbeda, tetapi arah tetap sama. Dan resikonya besar. Ternyata saya baru mengerti, dipersiapkan Tuhan mulai dari keluar dari rumah, jadi OB, kerja jadi pembantu rumah tangga, jadi kenek, full timer selama kurang lebih 14 tahun, persiapan di sana,
magang 14 tahun. Oh, Tuhan ajar saya, Tuhan siapkan saya untuk menggembalakan. Nah, setelah menghadapi begitu banyak konflik dalam jemaat, sudah terlatih, sudah terbiasa. Jadi kalau saudara pengen punya visi yang besar, ada orang kan pengen jadi pendeta besar, pengen jadi hamba Tuhan besar, doa aja kagak mau. Baca Alkitab kagak mau. Melayani keluarga tidak mau. Gimana kamu melayani jemaat? Itu kan bertentangan. Kalau kita melihat kasus Nehemia, tantangan Nehemia adalah Sanbalat dan Tobia. Alkitab mencatat dalam Nehemia pasal 4 ayat 1, Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok. Bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-ngolokkan orang Yahudi. Lanjut lompat di ayat ke-7. Maka sangat marahlah mereka. Dengarkan baik-baik. Mungkin keberhasilanmu akan menjadi kemarahan bagi orang lain. Mungkin keberhasilanmu bisa menjadi kemarahan bagi orang lain. Mungkin akan banyak olok-olok, cacian, sindiran. Tetapi kalau engkau punya visi Tuhan yang jelas, punya visi yang besar, engkau harus mulai dari kemantapan hatimu. Tidak bisa mulai dari apa kata orang. Dan ini memang hal yang subjektif. Tapi engkau perlu mentor mungkin untuk menolong dirimu. Di dalam kasus Nehemia, visi besar Nehemia juga membuat orang-orang seperti Tobia, Sanbalat dan orang-orang yang lain ini menjadi terusik atau marah. Dan dalam banyak kasus ketika kita sudah mulai maju, kita sudah mulai berhasil, tantangan berikutnya adalah orang-orang di sekitar kita yang terusik, yang marah. Dalam kasus Yusuf, ya saudara-saudara Yusuf. Dalam kasus siapa lagi? Ayub. Istri Ayub justru yang terusik, yang marah. Sebenarnya istri dia kan harusnya mensupport, mendukung suami. Sukses gagalnya suami harusnya didukung, disupport. Tapi dalam kasus Ayub, justru istri Ayub ini yang menggagalkan visi Ayub. Berusaha menggagalkan visi Ayub. Dan ini pilihan kita kalau kita punya pasangan, punya orang terdekat kita yang justru melemahkan kita. Buat apa kamu melayani Tuhan? Mati aja sekalian. Kamu udah susah-susah juga, usahamu gak berhasil juga. Ngapain masih kasih persembahan buat Tuhan? Ngapain masih ibadah? Udah mati aja sekalian lo. Itu kurang lebih bahasanya kalau sekarang. Tapi Ayub tidak begitu. Ayub cuman bilang, masa kita cuman mau terima yang baik dari Tuhan? Yang jahatnya, yang gak baiknya kita ndak mau. Kamu jangan jadi perempuan gila begitu. Ya ibu-ibu, istri-istri, kalau suamimu dapat banyak berkat, visinya tercapai, dukung, support, rayakan. Tetapi kalau suamimu dalam kondisi gagal, lemah, mungkin tidak dianggap sukses, justru itu kesempatan engkau merangkul, mendukung dan berkata, papi, aku ada di samping papi. Apapun yang papi alami, aku ada. Kenapa? Yang di belakang-belakang ngalami ya. Terusik. Oh. Gak bisa. Pasangan itu bisa dikatakan segala-galanya dalam pencapaian visi. Hati-hati. Seringkali yang membawa kita nanti ke surga atau ke neraka juga istri atau suami kita. Kalau saya boleh pesan ini ya, hati-hati sebelum nikah ya. Kalau belum nikah ya, hati-hati pilih pasanganmu. Itu mempengaruhi suasana jiwamu di dalam mengiring Tuhan. Itu sangat pengaruh besar sekali. Saya bisa bayangin kalau dulu saya gak nikah sama Heni Kartikasari Wibawa. Saya cuma coba sengaja saya bayangin kalau saya nikah sama perempuan lain yang tidak memahami pelayanan. Istri saya tidak mendukung pelayanan dalam arti pintar berkhotbah.
Istri saya juga tidak mendukung pelayan dalam arti dia punya banyak uang untuk mensupport saya. Tetapi salah satu dukungan istri saya, dia ikut apa mau saya. Dia ikut. Nah itu hebatnya. Dia hampir tidak pernah komplain. Ketika tabungan kami kuras, ketika kami harus membantu orang lain dengan kas pribadi, istri saya tidak pernah komplain. Dia diam, walaupun di dalam diamnya juga saya tidak tahu. Dia bergumul sama Tuhan, saya bergumul sama Tuhan. Cuman kalau akhir bulan dulu kalau nggak ada, cuman dia bilang nggak ada lagi Pi, nggak ada Mi. Kan ini masih 1 minggu 2 minggu lagi Pi. Iya Mi, nggak ada. Tapi dia bertahan. Kadang-kadang ada berkat lebih langsung saya salurkan. Juga dia gak pernah komplain. Tidak pernah marah. Saya masih ingat segar dengan ingatan saya. Ketika satu jemaat membawa berkat satu kresek plastik. Wah puji Tuhan. Wah ini bisa sedikit punya cadangan. Tapi ketika pekerjaan Tuhan memang membutuhkan dan gak lama langsung kami salurkan. Dia diam, dia tidak marah satu kata pun gak keluar dari mulutnya. Dendam kali Kak? Enggak. Pernah satu kali kami juga dapat berkat khusus. Itu uang yang ternyata kembali yang kita pinjamkan ke orang. Nilainya cukup besar. Dan waktu gak lama di tangan kemudian disalurkan kembali. Sama sekali dia tidak pernah ngomong apapun. Selalu kalimat yang keluar adalah dia mempercayai bahwa semua yang suaminya lakukan adalah yang terbaik. Makanya waktu saya ngobrol sama dia awal-awal mau perintisan pelayanan. Saya bilang saya izin dong, harus izin juga. Suami kalau mau buka usaha, kalau mau bisnis, kalau mau join ya ngobrol sama istri. Mi, aku mau begini, menurut Mami gimana? Nah, biasanya istri itu punya insting istimewa yang gak dimiliki oleh laki-laki. Jangan Pi, nanti ketipu. Alah, dari mana taunya? Ada buktinya? Enggak. Tapi menurut Mami, insting Mami jangan. Insting doang. Jalan, ketipu bener. Ratusan juta. Waktu saya tanya sama istri saya, Mi gimana? Istri saya bilang, iya Pi. Aku dukung walaupun aku takut setengah mati. Tapi yang penting dukungan. Dan berjalan sampai hari ini. Dan sampai hari ini kami tetap makan nasi Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan, waduh jemaat kita gembala kita sampai gak makan. Waduh kita cepet-cepet kirim beras 1 karung. Enggak, percayalah saya sehat, saya makan. Bahkan hampir tiap hari makan di mall. Diajak Ronald, diajak Agung, diajak Riki. Riki ada 2 lagi, Riki C, Riki P, diajak Diki. Banyak yang ngajak makan saya. Kolesterol saya meningkat tajam juga. Saya kira itu dulu yang saya sampaikan. Ini sebenarnya belum sampai separuh bahan saya, tapi saya sampaikan lanjutannya di minggu depan.